Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ali dari Invest ID. Pada video kali ini kita akan bahas tentang mungkinkah dapat profit setiap hari di saham. Oke, kita akan bahas. Apakah mungkin? Ini mungkin pertanyaan yang banyak teman-teman tanyakan ya, karena masifnya beberapa seminar ya yang dijual ini tentang saham. Mungkin banyak sebagian teman-teman yang bertanya apakah mungkin kita itu trading setiap hari tapi kita dapatkan profit setiap hari juga. Oke. Mendapatkan profit atau keuntungan setiap hari di bursa saham pada dasarnya sebetulnya bisa aja ya teman-teman, asal mengetahui cara mendapatkannya itu pastinya. Oke, melakukan trading singkat atau fast trade itu juga sangat besar ya resikonya ya. Kalau tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup, mungkin modal teman-teman juga bakalan hilang di sana atau berkurang minimal seperti itu. Nah, terus ada muncul istilah trading for living. Jadi trading untuk hidup kan gitu. Ya pro kontra ya gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro pastinya dia pelakunya ya, karena mungkin dia memahami lebih daripada orang yang belum pernah mendapatkannya mungkin ya gitu. Sementara yang nyinyir ya pastinya orang yang sebetulnya secara karakter, secara profit risk-nya itu agak berbeda gitu, berbeda dengan mereka, cara pandangnya berbeda. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas bagaimana mungkin. Nah, sebenarnya ya mungkin aja ya, kita kan sudah bedakan ada beberapa tipe trader ya di video sebelumnya. Itu ada scalper, ada day trader, ada swing trader, position trader, ada investor juga bahkan. Nah, perbedaan tipe-tipe ini kan juga berbeda juga aktivitasnya, orientasinya juga berbeda, cara pandangnya pun berbeda gitu, targetnya pun berbeda gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah. Scalper trader dengan segala apa yang dia tahu, apa yang dia punya, ketika dia coba lakukan action berdasarkan apa yang mereka pahami, mungkin bisa mendapatkan sesuatu ya dari sana gitu. Berbeda juga dengan swing atau position trader atau bahkan investor, yang mana itu nggak bisa dipaksakan ketika dia itu mencoba untuk menjadi swing scalper trader ya. Mungkin dia nggak akan sanggup untuk mengontrol atau kondisikan secara psikologisnya dia sendiri, kejiwaan dia sendiri. Mungkin kita udah bahas sebetulnya ya banyak di video sebelumnya. Oke, selanjutnya scalper trader atau day trader adalah tipe trader yang memiliki tujuan dan harapan untuk dapat memperoleh profit setiap harinya. Nah, itu udah jelas ya, tujuan mereka itu seperti itu, harapannya udah pasti ya dia itu dapatkan profit. Nah, oke, kita akan bahas apakah mungkin bisa seperti itu. Oke, kita akan lihat slide selanjutnya. Dalam saham itu ada namanya batas auto rejection. Nah, apa ini maksudnya? Jadi dalam saham itu ada istilah auto reject atas dan auto reject bawah. Jadi di sini yang membatasi maksimal dari keuntungan atau kerugian. Nah, di sini dibagi 3 kelompok ya gitu. Untuk harga saham yang nilainya atau harganya itu Rp50 sampai dengan 200 ya, artinya di bawah 200 itu dia kena auto reject atasnya itu sebesar 35%, atau reject bawahnya ARB-nya itu sebesar 35%. Artinya atas bawah itu 35% batasannya. Berarti artinya kalaupun dia itu mendapatkan satu keuntungan atau profit atau gainers ya itu maksimalnya 35% ke atas gitu, dan batasan kerugiannya atau minusnya itu maksimal juga 35% ke bawah. Nah, untuk kelompok yang kedua itu harga saham di atas Rp200 tapi di bawah Rp5.000.
Nah, itu persentasenya itu semakin kecil ya, kan itu 25% auto reject atas maupun 25% auto reject bawah. Terus yang selanjutnya itu ada yang ketiga ya, kelompok ketiga itu harga saham yang di atas 5.000. Harga saham yang di atas 5.000 ini dia kena batasan 20 atas dan 20 bawah. Nah, pasnya di sini berbeda ya antara harga saham di atas 5.000 sama yang di bawah 200 rupiah. Nah, berarti artinya kita lihat dari sini aja ya sangat mungkin ya kalau kita memang teliti, kita mampu untuk menganalisa gitu, kita punya kemampuan untuk bisa mengikuti ya gitu, memprediksi apa nih yang bakalan naik sampai setidaknya mungkin nggak sampai ARA ya. Kalau sampai ARA terlalu tinggi sampai 20%, 25%, 35%, itu mungkin nggak selalu juga setiap hari itu ada yang kena auto rejection atas maupun bawahan gitu. Cuman setidaknya kalaupun memang para scalper ini dia memang punya target yang jauh di bawah angka ini ya, contoh kan ini dia punya target itu sehari 5%, sehari 8%, sehari 7%, sehari mungkin 4% boleh kan itu, 3% bisa nih ya, sah-sah aja sebetulnya. Tinggal masalahnya satu, dia mampu apa enggak gitu, dia bisa atau enggak untuk menganalisa saham-saham yang memang dia itu bisa bergerak naik sesuai target yang dia harapkan. Nah, oke, mungkin sedikit saya akan keluar dari sini, saya akan coba ngasih lihat ke teman-teman data ya. Nah, ini kita udah bahas tadi auto rejection atas maupun bawah. Ini saya ada data untuk 5 hari terakhir di bulan Oktober kemarin ya. Jadi ini data itu adalah data gainers. Saya tarik itu mulai dari 25 Oktober. Ini adalah saham-saham yang ada di bursa yang memang dia ini posisinya itu gainer yang paling tinggi sampai yang paling rendah ya kan gitu. Di sini ada berapa emiten? Di sini ada emiten sampai 192 saham. Nah, di sini ya, mulai dia untung atau profit atau gainersnya itu 0,15, 0,18, 0,2, 0,21, 24, 25. Ini semakin atas semakin besar ya pastinya. 1%, 1,5%, 2%, 3%, 4%, 6, 8, 9%, 10%, 14 sampai 25%. Nah, berarti ini di bawah 500 dia belum arah ya sebetulnya, karena masih di bawah 200 dan dia hanya mampu 25%. Berarti artinya ada lebih dari 100, hampir 200 bahkan saham yang dia di posisi profit. Nah, tinggal teman-teman ini tingkat profitnya ini yang dicari itu seberapa, yang 0, kah atau sampai 25% atau 10%, 9%, 8%, 6%, 4%, bebas. Oke, kita lihat di tanggal 28, ini 25 ke 28, berarti periode 26-27 kena di hari Sabtu ya, kemarin Sabtu Minggu itu bursa tutup ya. Oke, 28 Oktober ini di sini kita lihat ini akumulasi ya gitu. Ini 24% kita melihatnya ke bawah, terus 16, 10, 6, 8, 8, 7, 6, 5, terus ada berapa saham sih? 197 saham yang tercatat bahwa dia ini positif ya, dia mendapatkan keuntungan. Oke, kita ngelihat di tanggal 29-nya juga sama ya. Ini akumulasi, ini seri waran ya. Kita akan bahas di seri selanjutnya. Oke, ini di sini 25%, 20, 10, 4, 3, 2, 1 sampai
Nah, di sini ada 200 saham di posisi yang dia mencatat untung ya, atau gainers. Oke, tanggal 30-nya di sini ada 24, 23%, 13%, terus sampai di 0,2% ya, itu berarti ada 189 saham. Kita ngeliat di Oktober juga, akhir bulan Oktober tanggal 31 itu di sini 42. Ini waran, mungkin kita nggak seri waran kita nggak ini ya kan gitu, kita nggak lihat dulu. Biarpun ini salah satu variabel juga yang bisa kita mainkan nantinya. Oke, di sini 24%, 16%, 13. Nah, banyak sekali nih, banyak sekali teman-teman. Nih 1,2, 1,1, 0,6, ada 162 emiten saham yang tercatat bahwa dia itu positif. Oke, kalau dirata-ratakan tadi sehari itu antara 150 sampai 200 saham ya. Kalau kita lihat dari data ini yang saya tarik, itu antara 150 sampai 200 saham yang dia ini posisinya itu positif ya kan gitu. Dia mencatatkan keuntungan di sana. Nah, itu aja itu banyak sekali. Artinya tinggal teman-teman itu mampu menganalisa saham-saham ini ya, pastinya sebelum closing ya. Sebelum closing teman-teman bisa menganalisa saham mana yang kira-kira ini lagi uptrend, saham mana yang akan naik kan gitu. Nah, ini potensinya seperti ini. Artinya kalau kita bicara peluang, probabilitas sebetulnya cukup besar ya kan gitu. Oke, ini kita lihat dari gainers. Sebenarnya ada hal lain kan gitu kan yang selain gainers. Jadi posisinya di bawah ini kan dia udah minus ya pastinya di sini. Di sini udah minus mungkin 0,1, 0,2 terus ke sini. Kan saya nggak tarik datanya kan gitu. Cuman teman-teman bisa targetkan dari awal tuh, mungkin teman-teman targetkan dulu nih. Teman-teman mau ambil berapa nih targetnya? Semua mah saya ambil 5%, 3% dan gitu. Nah, kalau saya pribadi untuk scalpingan itu target saya itu untuk yang paling bawahnya ya itu 1,5% sampai 2,5%. Jadi bottom up-nya segitu. Ketika saya melakukan satu trading sudah mencapai 1,5%, sudah saya akan jual. Syukur-syukur bisa ke 2,5%. Nah, kalaupun lebih dari itu nilai lebih aja kan gitu. Cuman target kita itu 1,5%. Kalau kita targetkan lebih besar, pastinya tingkat akurasinya atau tingkat resikonya semakin besar juga kan gitu. Di scalping itu seperti itu permainannya. Aturannya seperti itu kan gitu. Nah, ini ada salah satu harga yang belum kita potensi juga yang bisa kita dapatkan, tetapi ini bukan dari gainers yang seperti ini. Gainers ini kan dia harga awal dari pembukaan jam 9 bursa sampai harga tutupan di jam 4 ya, sesi kedua. Jadi dia mulai dari buka, seumpama kita lihat GGRM nih, GGRM, atau kita ngelihat nih yang paling atas apa nih, kita ngelihat MPRO. MPRO itu pembukaan dia 1900 ya sini. Nah, terus tertingginya berapa? Tertingginya itu 2280, terendahnya 1900. Nah, artinya dari pembukaan sampai ke titik low-nya ya, low atau ke high-nya, pembukaan 1900, tertingginya 2280. Terus kemudian untuk close-nya gitu, harga last-nya nih terakhir, ini harga terakhir ketika penutupan. Nah, ini kan ada perbedaan, ada selisih ya antara harga pembukaan sama harga penutupan. Ini ada selisih nih kan gitu. Nah, di sini MPRO mending ya, dia langsung tertingginya segini, terus terakhirnya itu segini. Ada yang mungkin agak berbeda. Saya langsung ke contoh aja lebih enak mungkin. Jadi gini nih. Seumpama anggap aja kita ini saham XXX X, oke, 4 digit, 4 huruf, kodenya
eh, kita anggap bahwa saham XXX ini dia ketika pembukaan open ya itu ada di angka 100 rupiah, terus kemudian dia mulai bukaan mulai merangkak naik ya, merangkak naik lewatin 102 rupiah, terus naik sampai ke siang ya, mendekati sesi 1 berakhir itu dia sampai ke level 103 pergerakannya gitu, dan ini anggap aja ini adalah titik tertingginya gitu. Nah terus kemudian sesi 2 dimulai, dia ternyata turun karena apa, dia nggak bisa melewati resist yang ada di sini ya. Kita pernah belajar kemarin ya di video sebelumnya tentang apa itu support dan resist. Karena dia tuh nggak bisa nembus resist, kemudian dia harga turun kembali, mantul ke bawah. Oke, dari 103 turun lagi ke 102. Nah menjelang detik-detik atau menit-menit akhir tutupan bursa, ternyata dari 102 dia bergerak lagi, turun ke bawah sampai ke 100 lagi ke harga pembukaannya dia, dan menjelang closing ternyata dia itu turun ke 99 dan bursa tutup ya, close ya gitu. Nah berarti artinya ini kan ada perbedaan ya antara kita harga bukaan sama harga tutupannya. Ini kan negatif ya, minus. Nah di sini dia bukan gainers, ini pasti loser di sini. Karena apa? Dia posisi minus, pembukanya 100, penutupannya 99, artinya dia minus 1 poin. Berarti dia bukan di daftar gainers, tapi dia ada di daftar loser. Oke, ini daftar loser memang seperti ini gitu. Cuman kita coba perhatikan di sini. Ketika kita sudah menentukan target ya gitu, bahwa oke, untuk scalpingan ini target saya seumpama 2%. Oke. Nah, 2% ini kita ngelihat seumpama dari harga pembukaan 100. Soalnya targetnya 2% cuman di sini angka 101 aja. Nah ketika dia pembukaan jam 9 bursa lewatin ini pas dia lagi kondisi naik, nah ini kan sudah melewati target kita. Nah di sini kita bisa lakukan jual, jadi nggak perlu kita nungguin di sana sampai ke atas ke 103, nggak perlu ngapain. Kita harga bergerak melewati target profit kita, ya kita akan jual langsung kan, seperti itu. Nggak perlu nunggu dia itu naik ke atas lagi, jadi kita langsung jual di posisi ini. Kalau ini bergerak baru mungkin 5 menit bisa jadi, atau bahkan 3 menit, 2 menit, 1 menit atau 1 detik bergerak dari 100 ke 101, ya kita langsung jual di sini. Kita langsung take profit di sini. Oke, setelah kita take profit, ya kita mungkin biarkan aja ini saham ini nanti endingnya mau gimana, mau naik kah atau mau turun sampai ke ini ya, contoh ini tadi. Yang jelas target kita udah dapat. Nah yang seperti ini kan nggak masuk ke gainers tadi yang ke daftar yang ada 150 sampai 200 saham. Nah jumlah yang ini yang melewatin target kita nih ya, gitu, melewatin target kita contoh 2% tadi, itu jumlahnya banyak sekali. Mungkin yang loser itu tadi itu ketika sebelum di closingan dia itu tutup di harga di bawah harga opennya mereka gitu, dia pasti berfluktuasi. Bisa jadi dia ketika open langsung naik dulu ke atas kan gitu, setelah naik ke atas baru nggak bisa nembus resist ya, dia akan turun ke bawah lagi kan, seperti itu. Ternyata ketika turun dari resist nembus ke atas nggak bisa, resist nggak jebol, terus kemudian harga bergerak turun lagi, ternyata sampai ke level supportnya jebolan gitu. Nah maka yang terjadi kan dia akan bergerak terus menurun itu hargaan gitu. Nah sementara kita di awal sudah melakukan take profit kan gitu. Makanya teman-teman di sini harus ditargetkan mau ambil berapa persen untuk scalpingan. Jadi seperti itu ya kan gitu.
Nah, mungkin untuk data ini kita bisa, saya anggap teman-teman bisa paham ya gitu apa yang saya sampaikan. Oke, selanjutnya kita coba akan melihat gimana sih kan gitu. Gimana sih orang scalpingan itu. Nah, di sini saya akan ngasih tunjuk ke teman-teman ya gitu. Nah, ini contoh nih kemarin. Nah, ini sengaja saya crop ya. Jadi biar lebih mudah teman-teman memahami ini. Oke. Kayak gini aja kali ya. Nah ini CSKY ini kemarin ya, kemarin trading kemarin. Jadi coba teman-teman perhatikan alurnya. Nah sebelumnya saya akan jelasin dulu mungkin yang belum paham ya teman-teman. Ini teman-teman kemarin sudah ada saya bahas juga di video sebelumnya itu tentang berapa lot ya kita harus beli, terus apa namanya apa itu mekanisme pembentukan harga seperti itu. Nah ini kan di sini kita ulas lagi ya sedikit. Di sini bid itu adalah antrian beli, over ini antrian jual. Jadi angka-angka di bawah bid ini adalah harga-harga yang memang banyak orang yang menginginkan itu beli di harga ini ya, di harga ini semuanya ini. Jadi contoh kalau kita ngelihat lotnya ini adalah jumlah lot yang mereka antrikan. Jadi kalau kita ngelihat di 670 berarti ini ada 3422 lot yang ingin membeli di harga 670. Oke. Nah, di sini over ini itu antri jual. Artinya orang-orang yang trader-trader yang memang mau jual ini di harga-harga ini ya, harga 675, terus harga 710. Nah, ini antriannya nih semuanya nih. Nah, ini jumlah lotnya belum ada ya, nanti kita bisa lihat sama-sama. Nah, sebelumnya saya di video sebelumnya saya juga belum menyampaikan ya gitu, bahwa untuk pembelian saham ini sebetulnya ada dua kondisi. Jadi kondisi yang pertama ya teman-teman, itu ini kan antri beli ya kan gitu 670. So mama saya termasuk orang yang ikut antri di 670 ini. Jadi 3422 ini satu lot adalah bagian saya. Oke. Saya bisa dapatkan barang saham CSKY ini dengan dua cara. Yang pertama saya ngantri ya, tetap seperti ini. Ngantri melalui mekanisme ngantri. Ya semakin ngantrinya di bawah ya semakin pastinya semakin susah ya dapat barangnya ya, karena dia ini beli dengan cara nawar ya kan gitu. Jadi di sini 5.846 ini orang yang mau beli tapi nawar di harga segini. Ini ada 14.819 yang nawar di harga segini. Ini ada 3.300 yang memang dia mau beli itu di harga segini ya. Oke, itu yang pertama, itu adalah dengan kita ikut antri ya, cara mendapatkan barang, ikut antri. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya cara untuk mendapatkan tanpa antrian. Ini caranya gimana? Caranya ketika saya tadi antri di sini 670, terus kemudian nggak dapat barang atau lama ya. Sementara saya kepengen punya cepet barang. Nah, saya akan yang namanya HK. HK itu kalau di saham itu istilahnya hajar kanan ya. Nah, saya akan beli di harga berapa? Ya 670 ini. Jadi antrian yang ada di over, yang best offer paling atas ini saya langsung beli di harga 675. Itu dijamin saya langsung dapat barang itu satu lot tanpa mengantri, kan seperti itu. Jadi ada dua cara ya teman-teman, satu ngantri, terus kedua itu bisa kita lakukan hajar kanan ya atau HK. Pastinya ketika HK itu kita akan mendapatkan barang lebih mahal ya daripada yang ngantri, cuman yang pasti kita lebih cepat untuk mendapatkan barang itu seperti itu. Kalau mau ngantri teman-teman bisa pasang posisi antri di sini ya semua. Oh, saya mau ngantri di 660, udah tinggal klik di sini, double klik, terus teman-teman tinggal melakukan pembelian ya mau berapa lot. Atau kalau semua teman-teman pengen saya HK aja kan gitu, berarti ya teman-teman langsung klik di sini, langsung berapa lot, langsung teman-teman langsung dapat barang ya. Nah
ini posisi kita mau beli. Nah, posisi mau jual pun juga sama ya, seperti itu. Ini antriannya, ini posisi lot, jumlah lot yang ngantri di harga-harga ini semuanya. Nah, ada kondisi yang memang dia nggak perlu ngantri, itu dia bisa namanya haki ya, hajar kiri, itu membeli tanpa mengantri. Caranya gimana? Pastinya dia itu mau menjual, sorry ya, ini menjual dengan harga ya ini ya, yang di base bidnya ini tadi. Sumama ini si 9 berapa ya nih di bawahnya ini, belakangnya ini nggak kelihatan. Semua dia itu ikut ngantri nih, satu lot di sini atau 5 lot lah di sini. Nah, terus aduh kelamaan nih kan gitu, saya pengen cepet jual barang nih. Udah akhirnya dia bisa langsung haki aja di sini 670. Ya pastinya dia itu jual dengan harga lebih murah ya, karena apa, harusnya kalau dia ngantri biar dia bisa dapatkan selisih 5 poin nih. Oke ya, teman-teman udah tahu ya apa itu haki sama HK ya. Kita sedikit lanjutkan lagi ini videonya. Oke. Nah, di sini saya udah lakukan pembelian ya tadi ya. Di sini saya sudah lakukan pembelian itu di harga 675 tadi ya, sebanyak 5 lot. Nah, ketika udah 675 di sini saya beli, di sini akan ada keterangannya. Nah, stop dulu, ini namanya open sale. Ketika saya 675 saya beli ya di sini. Nah, saya langsung open sale kan, artinya saya antri jual juga yang ikutan nih di sini. Saya antri jual di berapa? Di 690. Nah, ketika caranya gimana? Caranya saya klik di sini ya, double klik, terus kemudian sell ya, saya sell berapa lot, 5 lot, dan itu udah langsung oke. Langsung muncul indikator ini indikator open sell namanya. Udah dia akan antri jual nih di sini. Oke, selanjutnya kita lihat harga terus bergerak ya di sini ya. Nah, di situ teman-teman bisa perhatikan mekanismenya antara bid dan ordernya. Nah, ini kita bisa lihat ya jamnya di sini jam 9:05, berarti ini baru bukaan bursa ya. Oke, ini terus bergerak. Pergerakan ini akan naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ini harga terakhir ya, last 665 di sini kita bisa lihat. Artinya ketika saya antri di 690 ya, saya antri di 690, ikut antri, ketika harga di sini itu 690, saya akan terjual. Enaknya kalau sudah open sell kayak gini ya, ya udah kita tinggal tungguin aja, nggak usah, kita bisa tinggal juga ya. Nah, ini di sini tadi saya melakukan pembelian lagi ya di sini ya. Saya melakukan pembelian lagi di sini dengan cara antri di 660 ya. Nah, ini di sini sudah ada, berarti totalnya dari 5, saya ada 6 lot ya sekarang ya. 5 lot sudah saya open sell kan, 1 lot belum saya open sell kan. Oke. Nanti kita hitung. Nah, oke, ini kosong available-nya, jadi 6 lot itu sudah saya open sell kan di harga yang sama ya, di posisi 690 untuk antriannya. Mungkin saya sedikit percepat aja ya videonya ya. Oke, 690 tetap, terus nah, 690, nah, 690. Jadi saya akan dapat ketika 690 ini dari over sudah pindah ke bid. Jadi 690 itu sudah pindah ke bid. Nah, berarti harganya itu udah berubah ya. Udah pindah ke posisi bid. Itu akan terjual. Nah, kalau kita kemarin teman-teman sudah lihat video tentang apa sih support dan resist, ini namanya
kita sedang menganalisa yang namanya bid offer ya. Ini namanya analisa tape reading. Kita bisa melihat mana yang kita anggap sebagai resist, yang mana kita anggap sebagai support. Di sini saya stop dulu. Nah, ini saya anggap lot yang besar ya, volume besar ya. Di sini ada 11.900, terus double resist nih berarti ya, itu 11.900 sama 23.813. Nah, ini saya anggap ini sebagai resist atau atapnya ya, kalau kita kemarin lihat di video sebelumnya. Nah, sementara di sini itu saya anggap sebagai support nih. Buat di sini berarti ada 4 support nih dengan volume yang lumayan besar ya, 20.000, 12.000, 10.000, 9.000. Nah, jadi di sini lantai, di sini atap gitu. Oke, 690. Hati-hati terus bergerak ya teman-teman ya. 80. Terus bergerak. Nah, di sini saya melakukan namanya amen ya. Amen itu posisi saya untuk rubah dalam menentukan jual kan gitu. Harga jual itu saya rubah mulai dari awalnya 690, saya akan rubah untuk penjualan di harga 685. Nah, di sini saya rubah. Nah, udah berubah ya teman-teman. Cara ngerubahnya gimana? Kalau saya ini kan pakai aplikasi dari Indo Premier Sekuritas. Jadi kalau di sini saya tinggal tahan di sini dari 690 ya, tadi di sini indikatornya saya tahan, saya geser aja ke sini. Terus saya lepas mouse-nya. Nah, di situ baru ada dialog kayak tadi, tinggal oke aja. Nah, dia akan bergeser. Oke. Terus alasan kenapa saya pindah dari 690 ke 685. Nah, karena memang di 685 pun ini udah melewati target saya. Nanti kita akan hitung setelah ini. Masih di 685 ya. Oke, dia terus bergerak ya. Gak apa, saya cepatkan dikit aja. Ini kayak ada insiden nih kemarin. Jadi ketika posisi seperti ini internet saya nge-lag ya. Nah, ini jadi ini kemarin sempat mau saya pindahkan dari antrian 685 ya, saya mau coba saya turunkan ke bawah ke 690 lagi. Cuman kemarin kalau nggak salah nge-lag gitu internetnya. Nah, kenapa kok saya mau pindah ke sini? Karena di sini sudah udah mendekati ini ya, mendekati terjual. Dan saya punya feeling ini bakalan bisa nih tembus di angka segini nih, 690. Makanya kemarin itu saya coba pindah, cuman sepertinya nggak berhasil kemarin karena internetnya sempat nge-lag ya kemarin ya.
Oke, ini di jalan lagi. Oke, nah udah posisi 685 ya di sini ya. Dan antriannya tadi yang bulat tadi indikatornya dia udah hilang, dan di sini udah nggak ada lagi tadi yang 6. Ini udah berarti ini artinya saya udah jualan nih di harga segini. Kita ngelihat tadi 9:05 ya, jamnya ya, jam 9:05. Sekarang jam 9:27, berarti berapa menit tuh, dalam hitungan menit kita udah bisa mendapatkan profit. Oke ya, ini udah ya. Nah, coba kita hitung ya, yang tadi. Oke, kita hitung dengan ini. Sip. CS KY, saya tadi beli di 675 ya, 675 sebanyak 5 lot. Nah, terus di tengah jalan saya beli lagi di harga 660 ya, itu sebanyak 1 lot. Nah, berarti ketemu average-nya itu tadi kan gini nih teman-teman, ketika saya beli 675 sebanyak 5 lot ya, ini kan mendapatkan average harga kan 675. Nah, ketika saya beli 1 lot di harga 660, 1 lot di sini, ini mendapatkan average harga rata-ratanya itu menjadi 673 di sini. Gitu. Berarti bukan 675 tapi 673. Nah, sementara oke teman-teman, kita bisa lihat di sini tadi saya jual di 685. Oke. Sebanyak 6 lot ya pastinya karena saya jual semuanya. Berarti yang saya dapatkan di sini profit 7.500 atau growth-nya ya, atau return-nya atau tingkat pertumbuhannya 1,86%. Kan saya punya target itu 1,5% sampai 2,5%. Ketika sudah 1,5% ya sudah, saya akan jual. Ketika tadi di 690 itu lebih dari 2% sebetulnya kan, gitu, hampir mendekati 2,5% atau mungkin sudah tembus di 2,5%. Cuman saya pindah ya ke 685 karena apa ya, karena ini tadi udah melewati, dengan saya pindah ke 685 di angka ini pun saya udah melewati target saya, kira-kira gitu ya teman-teman. Di sini teman-teman juga sekalian saya kasih tahu juga ya kan, gitu, ini namanya rumus averaging ya kan, gitu, dan teman-teman bisa dapatkan Excel ini, saya bisa nanti share ke teman-teman ya. Oke, anggap aja harga tadi bergerak turun ya. Kan tadi awalnya kan saya beli 675, terus kemudian harga sempat turun di 660. Nah, saya beli lagi nih. Berarti saya sedang namanya averaging down ya. Kalau seumpama di sini sempat ke 6 semuanya 650 kan. Nah, kita simulasikan aja ya. Ini hitungan yang tadi udah close ya, teman-teman ya. Semua harga bergerak ke bawah sampai 60. Saya tambah lagi seumpama 3 lot. Nah, di sini akan average-nya berapa? Average-nya jadi 665, bukan 675 atau 673 lagi, tapi 665. Nah, di sini ya kita tinggal sesuaikan sumama ya. Sumama posisi tadi 650, terus saya beli lagi ya 3 lot. Berarti kan di sini saya pindah di sini 665. Nah, dengan posisi sama jual di 685 sebanyak 9 lot ya, akumulasi dari ini berarti saya dapat 18.000 atau 3,01% kan gitu. Oke, ini rumus averaging ya gitu. Kita bisa melakukan namanya averaging up maupun averaging down seperti itu. Oke, kita coba simak lagi ada video yang lain ya. Video yang lain. Nah, ini coba kita lihat apa. Ini saham ABA ya, punya Erick Thohir ya, Menteri BUMN. Ini jam 10.16. Oke. Kita lihat di sini, kita amati dulu ya kan gitu. Jadi jangan asal masuk. Kita harus ngamatin dulu nih gitu. Posisinya bagus nggak kita untuk ambil nih.
Kalau bagus masuk kita. Nah, untuk bisa menganalisa posisinya bagus atau enggak, ini memang butuh waktu teman-teman, butuh waktu. Teman-teman juga butuh belajar ya di sini kan gitu. Saya bisa ajarkan nanti, kita sama-sama belajar bareng sebetulnya judulnya, karena saya pun juga masih tahap belajar juga. Oke, saya beli di sini di harga 193 ya. Saya beli 11 slot ini. Oke, saya beli 11 slot, masih udah jam 10 ya, berarti ini udah sesi 1, ini udah lebih dari 1 jam. Saya ambil contoh-contoh beberapa video aja gitu yang memang durasinya cukup pendek ya, karena banyak juga yang memang kita itu dari pagi udah pasang, habis dari sesi 1 berakhir, sesi kedua baru terjualan gitu kan, durasinya lumayan panjang juga kalau seperti itu. Oke, 193. Terus di sini saya belum open sell kan ya di sini. Terus pergerakannya 93 habis, dia pindah ke bid ya. Di sini 194. Oke. 195 ya di sini ya. Semakin naik dia. Wah, ini berlanjut nih. Bentar, ke video selanjutnya apa yang kedua. Di sini saya langsung open sell kan ya teman-teman ya. Di sini saya langsung open sell kan di 199 di sini. Nah, caranya di sini ya, saya klik terus saya jual ya, langsung 11 slot semuanya. Tadi jam 10-an ya, 10 lewat 5 kalau nggak salah. Ini jam 10.58, berarti hampir 1 jam nih. Oke, terjual udah. Di target saya 199. Oke. Ya udah terjual ya di 199. Oke, berarti kurang lebih 1 jam ya, nggak nyampe 1 jam ya sebetulnya ya, karena tadi jam 10 lewat 5 kalau nggak salah tadi. Oke, ini sudah terjual. Terus kemudian, nah ini namanya tektokan ya, karena ini di sini saya ngelihat masih bagus ya pergerakannya. Saya beli lagi nih teman-teman. Saya beli lagi di angka 202 ini di sini. Nah, saya 202 ya. Saya bisa aja ngantri di 200 ya di sini. Tapi kan ngantri dia. Ngantri ada 6000 lot ya kan gitu. Kita antrian nomor berapa nggak tahu ini. Nah, jadi saya putuskan daripada ngantri kelamaan ya. Akhirnya saya nah, di sini sempat ngantri nih saya. Nah, ini ngantri namanya. Dia warnanya hijau kalau antrian seperti ini. Saya pikir nggak dapat barang nih kalau kayak gini nih caranya nih. Ada saya putuskan untuk HK. Jadi saya geser ya. Nah, di sini memang oke, saya pindah ke sini. Nah, saya stop dulu. Saya rubah ya dari 200 menjadi 202 antrian saya. Oke. Klik, langsung dapat barang. Jadi gitu ya bedanya teman-teman ya. Kalau kita ngantri di sini nggak langsung dapat barang, tapi kita dapat harga lebih murah memang. Tapi kalau kita langsung HK di sini, kita langsung dapat barang nih, biarpun harus lebih mahal. Gak ada masalah kita HK, karena yang paling penting kita tahu pergerakan ini akan kemana nih. Oke. Berarti namanya tektokan ya ini ya. Saya abad tadi sudah dapat sekali, terus saya ini kedua kalinya nih ya. Oke, kita cepetin aja ya, 202 tadi saya belum open sell kan di sini. Nah, di sini nih. Nah, di sini saya open sell kan di 208. Jadi saya beli di 202, saya sell di 208. Saya open sell nih udah. Jadi udah aktif dia ya. Tinggal
melewati angka ini aja kita langsung terjual. Oke, saya cepetin aja ya mungkin ya, persingkat waktu ya. Oke, ini terus bergerak naik. Ini mau saya apakan nih? Mau saya akan pindah nih kayaknya nih. Nah, mungkin mau saya akan pindah nih. Nah, di sini kan antriannya banyak nih. Antriannya 53.000 antrian untuk jual. Nah, di sini 4.000-an aja. Nah, jadi di sini saya pindah nih, dari sini ke antrian saya pindah nih. Nah, antriannya itu enggak 208 lagi ya, tapi saya pindah ke 206 biar lebih cepat terjualnya. Nah, di sini nih. Oke. Antrian nomor 6 206 ya. Yang pasti kemungkinannya terjual lebih cepat di sini ya, ketimbang di 208 ya. Oke. Terus namanya ternyata lama juga nih ya. Lagi 208. Ini belum terjual juga, belum terjual. Nggak apa, saya cepetin ya teman-teman ya. Nah, di sini 206. Nah, 204 di sini lastnya belum. Ya antara ini ya. Enggak lama lagi terjual nih. Nah, semakin banyak yang ngantri ya, yang di ngantri untuk menjual di harga ini nih. Oke. Nah, di sini 206 sesuai dengan antrian saya ya. Oke, mana ini nggak terjual-jual nih. Tadi jam 10.58. Nah, terjual ya. Oke, berarti ini kedua kalinya. 206 ini pindah ke bid ya. Tadinya di over, pindah ke bid di sini. Di 206 saya jual. Yang tadinya saya 208 saya turunkan lagi ya. Nanti kita coba sama-sama hitung dari dua penjualan ABA ini sebenarnya berapa yang saya dapatkan. Di sini jam 11.12 ya, berarti tadi jam 10 berapa ya? Jam 10.58 tadi jual yang pertama, anggap aja jam 11. Berarti kan cuman berapa menit ya teman-teman ya? Cuman 15 menit. Mungkin kurang lebih antara 12 sampai 15-an menit ya untuk dapat yang kedua. Oke, kita coba akan hitung nih. Kita coba akan hitung menggunakan rumus ya. Sebentar dulu, ini kita akan hitung menggunakan rumus. Di sini kita hapus dulu ya teman-teman ya, kita harus tutup hapus. Di ini hapus juga. Oke, apa oke, pembelian pertama tadi itu di harga 193 ya. 193 itu sebanyak 11 lot. Oke. 193 kan gitu. Ini total belinya ya 193. Berarti ini kita isi average-nya 193 ya. Di sini saya jual di 199. Oke, 11 lot juga ya. Berarti saya dapatkan profit itu 6.600 atau 3,1% ya, 3,11%. Jadi gini teman-teman, ini mungkin teman-teman lihat loh kok sedikit banget ya nih tuh, kok cuma 6.000 nih dapatnya nih ini tuh, kok cuma dapat 6.000, nggak terasa nih ini tuh. Sebenarnya gini, yang terpenting itu teman-teman kuasain dulu aja ya alurnya itu seperti apa. Masalah volume teman-teman mau modalnya yang banyakin nggak ada masalah. Toh di sini kan tinggal
tinggal ininya ya nih. Nanti kita coba akan bahas juga ya. Sebetulnya ada faktor apa aja sih faktor pengalinya. Di sini seumpama teman-teman tinggal perbesar aja di sini 100 lot ya. Atau 1000 lot nih. 1000 lot. 1000 lot berarti 1000 lot ini modalnya 19.300.000. Teman-teman dapatnya berapa? 600.000 kan gitu ya. 1000 lot ini 600.000. Nah kalau itu setiap hari dikali 20 hari bursa, teman-teman tinggal kalikan aja, kan seperti itu. Jadi kenapa kok saya melakukan pembelian itu lot-lot kecil dulu, karena memang saya coba mengasah kemampuan saya dulu ya kan gitu kan, analisa saya dulu nih, sampai betul-betul saya meyakini bahwa oke nih, saya udah siap nih dengan modal besar. Jadi seperti itu. Karena untuk apa kita dalam tahap belajar tapi menggunakan lot-lot besar ya kan gitu, malah habis dana kita nantinya. Setidaknya kan gitu kan, sampai saat ini itu banyak hal yang saya sudah pahami ya, karena memang saya coba pelajari kan gitu, ini gimana nih alurnya kan gitu. Nah banyak hal yang saya bisa pahami kan gitu, kalau dibanding ketika awal saya dulu kan gitu. Ini betul-betul semakin mungkin ibaratnya apa ya, kan itu hal yang berulang ya teman-teman ya. Kita melakukan sesuatu analisa yang berulang terus menerusan gitu. Nah hal yang pasti ya kan gitu, kita pastinya jauh lebih peka ya, peka, sensitif, kita jauh lebih bisa melihatnya ini lebih detail lagi sebetulnya kan gitu. Teman-teman pun juga akan merasakan proses seperti saya ini nantinya. Oke, di sini kita tinggal volumenya aja nih yang dibesarin gitu. Nah, terus kira-kira apa mungkin seperti itu? Lah kita kan beda ya kalau teman-teman jualan apa ya kan gitu, semua jualan makanan ya kan gitu. Jualan makanan di komplek ada 200 kakak. Maksimalnya itu teman-teman mungkin jualan ya 200 piring aja mungkin, atau 200 atau 400 piring ya kalau itu suami istri yang beli gerobakan atau makanan gerobakan itu tadi. Nah, kalau di Sami ini beda memang. Di sini tuh kita nggak perlukan jumlah orang. Jadi jumlah orang ini berapa? Jadi di sini tergantung kekuatan modal kita. Coba kita breakdown ya nih video ini nih. Kita ngelihat nih aba ya. Kita ngelihat aba nih. Aba di sini kita ngelihat di sini ada 588 750. Oke. Aduh ini nggak bisa ya, sebentar. Gini, saya buka baru lagi. Berapa tadi apa? 588750. 588750 ya. Oke. Ini di over ya. Oke, yang di bidnya berapa sini? 495416. 495416. Oke. Ini di posisi bid. Ini total ya, teman-teman ya. Total. Sepertinya melibatkan berapa sih ini? Ayo kita hitung. Ini kan lot ya. Berarti kan sama dengan ini dikali 100 lembar. Nih, berarti ada 58.875.000 dikali, kita ambil sampel satu harga aja. Satu harga 206 ya, ini yang saya tadi 206 tadi saya jualan ya. Berarti kan ini dikali 206. Nih. Itu 12 berapa ini? 12 miliar. Ini 12 miliar nih. Ya, 12 miliar. Ini di posisi over aja. Oke, kita ngeliat di posisi bidnya ya. Ini gini, untuk mempermudah gini aja deh kan gitu. Nah, ini posisi bid nih ya. Oke. Nah, berapa teman-teman ini? Melibatkan dana berapa? 22 miliar.
22 miliar, padahal dari saham yang ini saham gorengan nih teman-teman, cuma 206 rupiah, 206 perak aja ini melibatkan 22 miliar yang bergerak di sini. Nah, teman-teman tinggal kekuatan modal berapa ya terserah teman-teman. Semua tadi ini saya anggap di 206 ya gitu kan, 206 ini 6.634. Coba kita kembalikan lagi, ini 206 nih. Coba seumpama 34.493 ini punya teman-teman semua nih. Jadi segini banyak lotnya punya teman-teman. Berarti tinggal kalikan aja berapa? 34493. 34493 nih. Ya. Nah, berarti gini aja. Tinggal dikalikan aja nih teman-teman. Nih. 710.555.800 nih. 710 juta itu hanya ini aja nih, hanya antrian yang di 206 nih. Ini udah 700 juta sendiri nih. Nah, tinggal kemampuan modal teman-teman aja tinggal. Karena apa? Karena di sini nggak merubah apapun nih di sini. Di sini nggak merubah. Mau modalnya tadi nih cuman berapa nih saya nih? 11 slot ya kan itu. Ini modal baru 300 ribu. Mau modal 200 ribuan atau modal tadi ya 700 juta sama aja teman-teman. Teman-teman nggak perlu jualan kemana ya. Kalau semua gerobakan ini tadi mau jual kemana nih, mungkin kehabisan orang kali. Kalau di sini enggak. Coba yang ngantri aja udah banyak orang nih. Teman-teman punya barang 34.000 lot nih. Lah yang masih mau ngantri ini 44.000 nih. Siap beli 102.000 lot. Artinya apa ya gitu kan, nggak kekurangan orang, tinggal ya seberapa kemampuan teman-teman. Nanti kita akan bahas ya. Oke, ini udah 3,11. Tadi 2 kali yang jual aba ya kan gitu. Kita hitung dulu yang kedua. Yang kedua tadi saya beli di 202 ya, 202. Terus saya jual belinya berapa, 5 lot aja ya tadi ya kan itu. Oke, 202 saya jual di 206 ya kan ini. Oke. Nah, kenapa tadi di video tadi kan saya pindah ya dari 208 ke 206 ya. Karena apa? 206 aja udah melebihi target saya. Target saya cuma 1,5% aja. Oke ya, teman-teman bisa paham ini ya berarti ya. Oke. Berarti ada 2 contoh tadi. Nah, ini saya akan bahas sedikit nih sebelum tutup. Nah, ini nih. Tadi saya bilang ya 1,5%, 1,5% ini. Nah, ini target scalpingnya, target scalping hariannya. Jadi di sini saya tentukan 1,5% per hari atau 2,5%. Ini bisa aja kita ganti semua 8% kan gitu. 8% atau 10% ya kan gitu. Cuman ya pastinya tingkat akurasinya dan resikonya itu terlalu besar kalau menurut saya gitu. Jadi mendingan kita itu di angka yang kecil aja, 1,5% sampai 2,5% ya per hari. Kalaupun kurang ya volumenya nantinya. Nah, ini kita baru bicara faktor pengali ya. Di sini ada faktor pengali, itu yang pertama adalah jumlah modal pastinya. Nah, faktor pengali yang kedua itu target profit. Nah, saya bilang tadi ya, modal itu faktor pengali ada 2. Contoh kan gitu, saya modal 1 juta semua. Oke, target profitnya berapa tadi? 1,5%. Oke, berarti ini ada fee ya. Fee itu 0,4, sebenarnya nggak nyampe ya. Ini rata-ratanya. Fee broker itu adalah fee kita untuk sekuritas ya gitu. Jadi broker ini kita dalam menjual, membeli itu kena namanya fee ya gitu. Nah, fee ini rata 0,4. Oke, di sini ada profitnya segini ya berarti ya, 1 juta 1,5% itu segini.
atau kalau 20 hari bursa berarti 218.800 sebulan kan gitu. Nah, faktor ini bisa kita ganti seumpama jadi 5%. Wah, berubah juga dong sini. Wah, aku kurang nih kan gitu. 8% nah kan gitu targetku. Ya silahkan aja. Kan gitu. Cuman yang jelas ketika ini dirubah, resikonya itu untuk berhasil semakin kecil ya pastinya. Karena apa? Targetnya itu terlalu tinggi. Biarpun memang tadi kita lihat ya yang di daftar tadi kan ada yang 20%, 18%, di atas 10, 15. Nggak ada masalah. 8 ini mungkin nggak? Ya bisa aja mungkin kan gitu. Tapi 1,5% sampai 2,5% tuh jauh lebih mungkin daripada 8%. Kira-kira gitu. Makanya di sini kalau saya nggak akan merubah-rubah ini ya gitu. Ini tetap 1,5. Nah, kalaupun seumpama 1 juta, 1,5, 4.000 atau per bulannya ya. 20 hari itu 200. Aduh, kurang nih kan gitu. Untuk beli jajan aja kurang nih ini. Ya sini kayaknya yang diperbesar faktor pengali yang pertama ini tadi. Kurang nih. Oke lah, 10 juta lah. 10 juta ini nggak akan pernah dirubah, jangan sampai dirubah ini. Tetap 1,5% aja. 2.188. Aduh, masih kurang nih kan gitu. 2 juta ini untuk apaan nih? Zaman sekarang nih kan gitu. Ya tambahin aja lagi. 4 juta masih kurang. Oke, tambahin 50 juta nih tuan. 10 juta. Aduh, masih kurang nih om. Tambahin lagi. Mau berapa? 100 juta. Nah, di sini teman-teman tinggal tentukan aja nih di sini. Nah, di sini saya singgung ya di sini ya. Meninggalkan faktor yang kedua akan berbesar risiko tingkat akurasi maksimal karena di luar kontrol kita. Kita nggak akan pernah tahu market ini akan bergerak seperti apa, naik kah, turun kah, atau apa namanya seperti apa. Kita udah targetkan tinggi-tinggi 8%, ternyata market itu nggak bergerak demikian ya. Ya berarti kita nggak achieve dong kan gitu. Nah, di sini mendingan kita turunkan aja target, tapi tingkat akurasinya jadi lebih ini ya, lebih bagus, dan faktor resikonya pun juga jadi mengecil. Karena apa? Target kita ini nggak terlalu tinggi lah kan gitu, masih masuk akal kan gitu. Kemungkinan berhasilnya kalau kita bicara probabilitasnya itu, kemungkinan berhasilnya itu jauh lebih besar daripada yang mempunyai target 8%, 10%, 15%, 5% gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, ini menambah faktor kali yang pertama itu tidak mempunyai hasil persentase ya. Nah, kalau tadi di luar kontrol, di sini ada dalam kontrol kita ya. Karena apa? Ya ini kayak sama modal nih. Modal teman-teman semua mau kurang nih gitu. Ya coba cari apa barang-barang bekas yang agak produktif bisa teman-teman jual ya kan gitu. Terus kemudian untuk tambah modal ini kan bisa ada effort yang teman-teman bisa coba lakukan. Tapi kalau merubah market, faktor yang kedua tadi kan nggak mungkin nih ini loh. Oke, setidaknya ini ya ada dua faktor ini ya menjadi faktor pengali ya. Jadi kesimpulannya itu jika hasil diinginkan masih kurang, maka tambah faktor yang pertama, jangan yang kedua kita naikkan. Oke, sebetulnya masih ada nih satu faktor lagi nih, faktor yang ketiga ya. Nggak apa, saya coba sampaikan aja ke teman-teman karena tadi udah ada contohnya. Apa sih faktor ketiga gitu? Nih. Oke, di sini ada namanya faktor yang ketiga ya, ini kan. Di sini ada faktor yang ketiga, saya kasih warna yang beda ya. Nih, oke. Apa sih jumlah transaksi? Ya, maksudnya apa nih jumlah transaksi ini tuh? Nah, jadi gini. Jadi faktor yang ketiga ini jumlah transaksi ya teman-teman. Nah, gimana sih jumlah transaksi ini? Nah, kita kan udah lihat tadi itu jumlah transaksi kita di aba tadi tertokan 2 kali ya,
berarti kan bisa kali 2 tuh tadi. Oke, ini kembali lagi ke sejuta ya, anggap aja biar lebih mudah ya kita melihat angka-angkanya. Jadi semua anggap aja di sini modal kok 10 juta nih, 1 juta aja dulu nih. Jadi anggap aja 1 juta gitu kan. Ini transaksi apa ya, apa saham apa maksudnya. Nah di sini saham apa, di sini transaksinya itu 2 kali ya gitu. Berarti sama dengan ini ya kan gitu ya, dikali 2 dong. Loh gitu kan, berarti kan sama juga ini kali 2 juga dong gitu. Ini 2 kali ya, kalau semua tektokan tadi 3 kali, 4 kali, 5 kali ya semakin besar dong masnya. Di sini udah beda nih, kalau kita tambahkan tadi 10 juta ya, yang 10 juta di sini endingnya 20 hari bursa dapat 2 juta 100, di sini 4 juta, berarti kan 2 kali lipatnya. Ini baru 2 kali tektokan. Kalau 3 kali tektokan, kalau lebih dari itu 5-10 kali mungkin enggak? Lo sangat mungkin. Kenapa enggak? Karena pergerakan semua emiten itu ada 600 emiten saham yang bisa kita pantau setiap hari, kan seperti itu ya. Tinggal kita, kemampuan kita aja analisa itu seperti apa. Oke, di sini tadi 2 ya gitu. Semua modal cuman 10 juta nih gitu, atau modal 1 juta aja nih tadi ya gitu, modal 1 juta. Nah berarti kan segini, modal 1 juta semua ini 2 juta, 2 kali ya. Semua di sini 3 kali nih, 3 kali tektokan. Nah, berarti kan kali 3. Berarti sama halnya dengan teman-teman ini modalnya 3 juta. Modal 3 juta tapi sekali cycle aja. Kan seperti itu. Kan sama sebetulnya. Semua teman-teman 5 kali cycle nih gitu kan. 5 kali cycle. Di sini kan 3 kali tektokan ya gitu. Oh, 5 kali tektokan nih. 54. Modalnya berapa? Sejuta, tapi 5 kali transaksi. Sama dengan teman-teman modal 5 juta tapi sekali transaksi, kan sama aja. Sama juga kan faktor pengali, makanya ada faktor pengali ini ada 3. Jadi yang pertama jumlah modal, yang kedua itu jumlah ini ya, jumlah targetnya ya, target profitnya. Yang ketiga itu jumlah transaksi, berapa kali tektokan, berapa kali teman-teman pasang dan jual ya gitu. Oke ya, saya anggap teman-teman sudah paham ya gitu terkait dengan apa yang saya sampaikan. Kalau yang belum paham mungkin nanti bisa ada waktu kita untuk diskusi ya, mungkin ya, sharing-sharingnya. Oke, semuanya mungkin materinya sudah gitu. Oke gitu, mungkin sedikit ya di sini kita coba akan rangkum lagi. Jadi apa sih scalper ini tadi gitu? Apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang scalper ya, trader? Jadi yang pertama memang kemampuan analisa ya. Jadi analisa technical, analisa tadi ya, tape trading untuk bid overnya. Nah keseimbangan psikologis ini yang paling penting kan gitu, karena memang ini yang enggak ini yang berbeda ya di antara para trader yang pernah kita bahas kan gitu. Tekanannya ini di sini cukup kuat ya kan gitu. Artinya memang betul-betul ada saatnya kita mungkin kan gitu, kalau kita disiplin pada diri sendiri kan gitu kan, sekali semua trading nih kan gitu kan, dari pagi jam bursa buka kita langsung dapat nih 1,5%, sudah tutup laptop aja udah nggak trading lagi juga bisa kan seperti itu. Jadi biar keseimbangan psikologis kita ini terjaga sebetulnya kan gitu, tutup laptop atau 2 kali tektokan sudah tutup kan gitu kan, nggak mikirin saham lagi. Paling berarti cuman bisa terjadi antara 1 atau 1,5 jam ya kan gitu, udah nanti mantau lagi di sesi kedua menjelang akhir kan gitu, itu bisa juga. Oke, penguasaan aplikasi sekuritas ini udah pasti ya. Jadi masing-masing sekuritas ini kan beda-beda nih aturan mainnya, mungkin lebih ke arah fiturnya. Sebenarnya aturan main secara basic sama semuanya, tinggal fiturnya karena memang di sini kita butuh namanya keterampilan dan kecepatan. Kayak macam tadi kita lihat di bid over itu kan pergerakan cukup
cukup cepat ya pergerakannya. Kalau kita ini nggak nguasain atau nggak bisa mindah kursor dengan cepat seumpama gitu, yang paling simpel mungkin ya kita udah lepas momen juga. Oke, mindset di sini juga penting ya gitu. Terus modal itu yang pasti ya, modal itu juga seperti itu, karena memang di sini tuh scalper itu targetnya kecil kan gitu, tapi memang modalnya pun juga harus disesuaikan, atau kalau enggak dengan modal yang minim tadi kan ada faktor yang ketiga ya kan gitu, itu jumlah transaksi kan gitu, itu juga menjadikan akumulasi yang lumayan. Terus money management ini salah satunya tadi averaging down ya. Kita tadi coba udah lihat di saham apa ya tadi, dengan saya beli tektokan 2 kali, terus apa namanya, oh bukan di apa, di yang JSKY tadi yang ada saya beli 675, terus saya beli lagi 660 kan gitu. Ini sebenarnya masuk ke dalam money management. Ini salah satu cara untuk averaging down averaging up ini, untuk apa namanya, kita bisa ngatasi situasi yang nggak terduga kan gitu. Jadi kita menggunakan namanya rumus itu tadi kan gitu. Oke, nggak terasa sudah lumayan panjang juga ya saya kasih penjelasan. Mungkin cukup ya video kali ini ya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah dukung. Yang belum dukung mungkin bisa dukung ya channel ini agar dapat berkembang dalam bagikan informasi ya pastinya. Oke, sementara cukup sekian dulu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.